Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika an-nabiyyil ummiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri 'azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'du. Segenap jamaah musalla al-jihad yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah membawa nikmat iman dan Islam serta nikmat kesehatan, malam hari ini kita bisa berkumpul kembali melanjutkan pengajian kita. Mudah-mudahan ini mendapat ridha Allah dan yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Pembahasan kita kali ini adalah tentang apa saja yang tidak boleh dilakukan oleh orang yang punya hadas. Orang yang punya hadas itu ada kalanya hadasnya hadas kecil, ada kalanya hadasnya hadas pertengahan, dan ada kalanya hadasnya hadas besar. Jadi hadas itu ada 3 macam: hadas kecil, hadas sedang, dan hadas besar. Nah, berikut ini dibahas oleh pengarang. Yang pertama yaitu dari yang hadasnya hadas kecil. Semakin kecil hadasnya, atau kalau hadasnya hadas kecil, maka larangan-larangannya itu semakin dikit. Semakin besar hadasnya, naik misalnya jadi hadas sedang, maka larangannya bertambah. Oleh karena itu nanti urutannya di sini akan disebutkan apa saja yang dilarang, apa saja yang tidak diperkenankan untuk orang yang punya hadas kecil atau orang yang batal wudunya. Nanti setelah itu baru hadas sedang. Karena yang dilarang saat kita tidak punya hadas kecil itu pasti, yang dilarang saat kita punya hadas kecil itu pasti akan dilarang juga ketika kita punya hadas yang lebih besar. Maka berkata mu'allif di sini, qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi fid dharain amin. Man intaqadha wudu'uhu haruma alaihi as-salatu wat tawafu wa hamlul mushafi wa massuhu illa lis-sabiyyi lid-dirasati. Sampai situ. Siapa orang yang rusak wudunya, artinya siapa orang yang batal wudunya, dia punya hadas kecil, haruma alaihi sholatu, maka baginya haram. Yang pertama haram sholat, wa tawafu, juga tawaf, wa hamlul mushafi, dan juga membawa mushaf, wa massuhu, dan juga memegang mushaf, illa lisabiyyi, kecuali untuk anak kecil, lidirosati, untuk kepentingan belajar atau karena dia belajar. Yang pertama yaitu hadas kecil. Ini ukurannya ketika seseorang tidak punya wudu. Orang yang tidak punya wudu berarti dia punya hadas kecil, atau dia punya wudu tapi batal, jadi dia dapat hadas kecil lagi, dia punya hadas kecil lagi, maka dilarang melakukan 4 hal. Yang pertama sholat. Sholat jelas-jelas tidak boleh, dan bukan hanya tidak sah, dosa bahkan. Orang yang tidak sholat, orang yang tidak punya wudu, dia melakukan sholat, maka dia terlarang, haram di situ. Artinya sholatnya juga tidak jadi, dia dosa juga. Karena haram itu kan artinya sesuatu yang kalau ditinggalkan kita mendapat pahala, kalau dikerjakan mendapat dosa. Nah, berarti orang yang punya hadas kecil, dia melakukan sholat, haram, berarti dia kena dosa. Nggak boleh orang tanpa wudu kemudian dia melakukan sholat. Nah, termasuk juga yang yang sejajar atau yang bisa disamakan dengan sholat itu adalah sujud tilawah dan juga sujud syukur. Jamaah rahimakumullah, mungkin kita pernah melihat di TV-TV gitu ya, ngegolin terus sujud ya. Iya, bisa golin atau dapat undian dia sujud. Itu bukan sujud syukur,
Itu namanya sujud action. Sujud viral namanya itu. Kalau memang disejajarkan dengan sholat, maka sujud syukur, begitu juga sujud tilawah, dia punya syarat dan rukun-rukun yang sama. Maaf, syarat-syarat yang sama seperti sholat. Kalau rukunnya beda, syarat-syaratnya sama seperti sholat. Apa syarat yang dimaksud? Ya dia harus punya wudhu, harus nutup aurat juga. Ini pakai tank top sujud syukur. Jadi harus tetap menutup aurat. Sujud syukur itu seperti itu. Demikian juga sujud tilawah. Sujud tilawah itu sujud yang sunnah dilakukan ketika kita mendengar atau membaca ayat-ayat sajdah. Ayat sajdah di Al-Quran itu ada puluhan ayat sajdah, diantaranya kalau di juz 30 itu di surat Al-Alaq yang terakhir wasjud waqtarib, itu ayat sajdah. Kalau kita mendengar atau membaca ayat itu, maka kita disunahkan sujud, namanya sujud tilawah. Syaratnya sama kayak sholat, harus menghadap kiblat, harus menutup aurat, harus punya wudhu. Ini yang dimaksud dengan apa ibadah-ibadah yang disejajarkan dengan sholat. Maknanya sama seperti makna sholat, yaitu menghadap Allah dan ada sujudnya. Harus punya wudhu juga. Termasuk juga yang harus punya wudhu itu adalah khutbah Jumat. Khutbah Jumat. Ini ada khotib, ada ya. Bang Olin jadwal di mana? Iya, kalau ada seorang khotib misalnya dia batal saat khutbah Jumat batal, maka dia harus diulang. Harus diulang karena khutbah Jumat itu memang harus punya wudhu. Nah, ini beberapa ibadah yang disejajarkan dengan sholat, yaitu sujud tilawah, sujud syukur, kemudian juga khutbah Jumat. Karena para ulama mengatakan khutbah Jumat itu memang dia seperti menempati 2 rakaatnya zuhur. 2 rakaatnya zuhur kan tinggal 2 Jumatan ya. Nah, 2 rakaat zuhurnya ini digantikan dengan 2 khutbah yang ada sebelum khutbah Jumat. Dan hukumnya khutbah Jumat itu wajib dalam pelaksanaan Jumat. Beda dengan khutbah Idul Fitri, Idul Adha, atau khutbah gerhana. Kemarin kita sholat gerhana ya. Itu bukan rukun. Kalau seandainya tidak pakai khutbah, sah semuanya. Termasuk gerhana itu juga sah kalau nggak pakai khutbah. Kalau Jumat wajib pakai khutbah. Oleh karena itu wajib punya wudhu khotibnya. Kalau khutbah selain khutbah Jumat, maka khotibnya nggak wudhu juga nggak apa-apa. Selesai sholat kemudian dia batal wudhunya nggak apa-apa. Tapi sunnahnya tetap menjaga wudhu. Ini yang pertama untuk orang yang tidak punya wudhu atau punya hadas kecil, berarti saya ulangi lagi, nggak punya wudhu itu berarti punya hadas kecil. Orang yang punya hadas kecil, yang pertama haram dia melakukan sholat. Yang kedua haram dia melakukan tawaf. Tawaf itu bagaimana kita tahu adalah salah satu dari rukun umroh atau rukun haji. Tawaf di sana saat pelaksanaan umroh atau saat pelaksanaan haji, baik tawafnya itu tawaf wajib maupun tawaf sunnah. Tawaf wajib yang ada dalam rangkaian ibadah umroh atau haji seperti tawaf ifadah atau tawaf datang, tawaf kudum istilahnya, itu wajib. Atau tawaf sunnah, kita pengen ini aja, kita pengen sholat di Masjidil Haram, sholatnya sholat subuh dari hotel, disunnahkan sebelum kita sholat itu kita sholat tawaf dulu. Tawaf dulu. Sebelum kita sholat, kita tawaf dulu, baru setelah itu melaksanakan ibadah-ibadah yang lain seperti tawaf, kemudian baca Quran dan lain sebagainya, seperti sholat, baca Quran dan lain sebagainya. Jadi sunahkan tawaf dulu. Ini tawaf di sana, artinya tawaf yang dimaksud adalah tawaf di Baitullah atau di Ka'bah. Kalau tawaf di Blok M Square nggak apa-apa. Di atas aja ya. Ada boleh. Atau tawaf di mana? Di Tanah Abang. Tawaf kan artinya muter. Kita muter-muter nyari apaan, kayak nyari barang, namanya tawaf itu. Itu yang dimaksud tawaf di sini tentu adalah tawaf dalam pelaksanaan ibadah dan umroh. Haram kalau nggak punya wudhu. Kemudian yang kedua yang ketiga yaitu membawa mushaf. Yang dimaksud dengan membawa mushaf itu begini. Ini dibawa namanya. Ini Al-Quran. Nah kemudian saya peluk begini namanya membawa. Atau begini. Nggak saya pengen namanya membawa. Atau kalau dia membawanya itu tidak dengan dipeluk misalnya, dia membawa tidak secara langsung, tapi membawa tas yang emang tasnya itu khusus buat Al-Quran, itu juga nggak boleh. Kecuali kalau bawa dengan tas dan tas itu
di dalam tas itu ada selain Al-Quran. Itu bukan khusus buat Al-Quran. Isinya apa ya? Ada laptop, ada duit, kerja di BRI kan, ada emas. Pokoknya emang bukan tempat khusus buat Al-Quran, maka membawanya boleh. Yang nggak boleh itu kalau itu tempat memang khusus buat Al-Quran. Ini membawa. Yang keempat, memegang. Kalau tadi bawa, ini megang begini. Megang begini nggak boleh kalau kita nggak punya wudhu. Ini Al-Quran pegang seperti ini nggak boleh karena nggak punya wudhu. Ada pengecualian untuk anak kecil. Anak kecil yang memang dia harus membawa Al-Quran, kemudian harus memegang Al-Quran untuk kepentingan belajar, litirosah. Litirosah itu ngedres, litirosah dia untuk belajar, maka boleh, tidak haram untuk anak kecil yang memang kepentingannya adalah belajar. Nah, untuk orang-orang yang kepentingannya, untuk anak-anak kecil yang memang kepentingannya itu adalah belajar, maka diperbolehkan dia memegang Al-Quran meskipun tidak punya wudhu. Catatannya Al-Quran itu dengan tujuan belajar, ini anak kecil. Tapi kalau tujuannya bukan untuk belajar, gimana? Tujuannya ini Ustaz, tabarukan, ngalap berkah. Zaman dulu tuh ada ini, Istanbul, tahu Istanbul? Ada yang tahu Istanbul, ada yang? Istanbul itu Quran kecil. Segini nih Quran kecil Istanbul. Iya, cuma banyak yang palsu itu. Sekarang dulu yang punya cuma orang-orang tertentu doang, dan kalau itu yang punya cuma orang-orang tertentu dan biasanya turun-temurun atau warisan dari wali-wali. Nah ini udah banyak dicetak sekarang kan, mesin percetakan keren-keren. Ini kecil sih Istanbul. Itu Al-Quran karena lengkap memang itu. Karena memang itu lengkap mulai dari Al-Fatihah sampai An-Nas ada di situ. Kalau dia anak kecil megang itu tujuannya buat belajar pakai ituan. Coba aja matanya kalau nggak kotor pakai itu nggak apa-apa. Tapi kalau tujuannya ini buat apa? Tujuannya litabarruk misalnya untuk ambil berkahnya, nggak boleh. Harus pakai wudhu. Kalau untuk litabarruk harus pegang wudhu. Biasanya memang orang-orang yang tahu yang pegang Istanbul itu pasti orang yang selalu wudhu dan nggak pernah lepas wudhu. Itu namanya Quran kecil Istanbul. Dengan tujuan belajar diperbolehkan anak kecil, tapi kalau selain tujuan belajar ditabarruk. Jamaah rahimakumullah, tidak termasuk Al-Quran yaitu sesuatu yang ditulis tapi tujuannya bukan untuk Al-Quran atau bukan untuk dibaca, bukan untuk dipelajari. Kalau Al-Quran kan jelas itu tujuannya untuk dibaca dan dipelajari, dipahami ayat-ayatnya. Nah, tapi kalau ada sesuatu itu ditulis, tujuannya bukan untuk dipelajari, bukan untuk belajar, dan bukan untuk dibaca, tapi untuk apa? Untuk hiasan saja, maka tidak termasuk Al-Quran. Kita pegang tidak apa-apa. Yang seperti itu kalau kita nggak punya wudhu. Ada kaligrafi contohnya, lengkap kaligrafi itu satu ruangan masjid itu semuanya dari juz pertama sampai juz terakhir. Nah terus kita pegang, apakah itu Al-Quran? Bukan, karena itu ditulis tujuannya bukan untuk dipelajari tapi untuk hiasan ruangan, maka tidak termasuk mushaf atau tidak termasuk Al-Quran yang harus dipegang dengan keadaan kita punya wudhu. Ini 4. Jadi jelas orang yang punya hadas kecil atau wudhunya batal tidak boleh sholat, tawaf, membawa Al-Quran, dan juga memegang Al-Quran. Pengecualiannya untuk anak kecil yang memang tujuannya belajar. Dan satu pengecualian lagi, apabila dalam keadaan darurat. Kalau dalam keadaan darurat kita memang tidak punya wudhu dan sulit untuk berwudhu. Kalau wudhu keburu kebakar ini Al-Quran, atau kalau wudhu keburu disia-siakan ini Al-Quran, entah keinjek-injek atau apa, nunggu kita wudhu dulu, ini bisa ketendang-tendang orang, langsung aja nggak usah pakai wudhu, selamatin aja. Ini juga untuk pengecualian untuk orang-orang yang memang daimul hadas. Dalam fikih itu ada istilah orang yang daimul hadas.
Daimul hadas orang yang selalu punya hadas. Jadi dia punya penyakit beser misalnya, atau dia punya penyakit selalu keluar itu rembes aja rembes. Nah itu orang-orang yang seperti itu dia pengecualian. Kalau dia punya penyakit seperti itu, maka udah wudhu dia pasti batal lagi, ya udah nggak apa-apa. Dia boleh memegang Al-Quran, membawanya juga boleh. Begitu juga bukan hanya memegang Al-Quran, sholat dan tawaf juga seperti itu. Sholat orang yang punya penyakit beser atau orang punya penyakit apa, saya pernah dulu ada teman cerita, katanya dia punya penyakit raja singa, itu kan terus ngalir terus itu dia nggak berhenti. Nah yang seperti itu biarin aja dia ngalir, sholat itu meskipun keluar udah nggak apa-apa. Tapi syaratnya orang yang daimul hadas ini, saudara, wudunya harus masuk waktu. nggak boleh di luar waktu. Kalau kita kan biasa ya, wudu sebelum maghrib. Bang Pendi tadi sebelum maghrib udah wudu, 5:30 dipakai buat maghrib boleh, dipakai buat isya boleh, dipakai buat subuh boleh kalau belum batal. Nggak tidur. Tapi kalau daimul hadas nggak boleh. Orang yang punya hadas, dia wudunya harus wudu ketika sudah masuk waktu maghrib, wudulah dia di situ. Nah, karena kalau digunakan wudu dari sebelum masuk waktu, makin numpuk itunya najisnya, maka dia harus wudunya setelah masuk waktu. 4. Untuk yang tidak punya wudu atau untuk orang yang punya hadas kecil, dia dilarang 4 hal. Berikut ini, walal junubi hadihi, dan haram juga atas orang yang junub hadihi, ini yang disebutkan tadi 4 hal tadi. Ditambah lagi wa qiraatul qur'ani, dan membaca Quran, wa muqsul masjidi, dan berdiam diri di masjid. 4 hal tadi untuk orang yang punya hadas kecil haram. Untuk orang yang punya hadas sedang itu pertengahan, yaitu orang junub, maka 4 hal tadi juga haram, ditambah 2, yaitu haram membaca Al-Quran dan juga haram berdiam diri di masjid. Kalau orang yang nggak punya wudhu masih boleh baca Quran, nggak punya wudhu diem di masjid gitu ya, tengah-tengah atau bengong di masjid, nggak punya wudhu nggak apa-apa. Tapi kalau untuk orang yang junub, dia selain 4 tadi, dia dilarang juga untuk berdiam diri di masjid dan juga baca Al-Quran. Jadi makin tinggi nih hadasnya, hadas sedang. Kalau makin tinggi hadasnya berarti makin banyak larangannya. Sholat, tawaf, memegang mushaf, membawa mushaf, kemudian berdiam diri di masjid, dan juga baca Quran itu nggak boleh. Baca Quran itu hadirin dengan maksud dia membaca Quran dan dengan lainnya. Jadi biqasdil qiraah atau dengan maksud baca Quran. Kalau maksudnya baca Quran dengan yang lainnya nggak boleh. Contoh, ada orang junub, dia niatnya baca Quran, entah dengan cara memandang, melihat langsung itu ayatnya ada di mana, dia baca sini, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nah, kalau niatnya dalam hatinya saya lagi baca Quran dan juga ngalap berkah, maka haram. Kalau ada maksud baca Quran, karena Quran itu adalah wahyu Allah, yang membacanya dianggap ibadah. Nah, dia melakukan ibadah tanpa punya wudu dan juga dalam keadaan junub, maka haram kalau niatnya baca Quran. Tapi kalau niatnya bukan baca Quran, niatnya mengingat Allah atau zikir, dia melantunkan itu dengan niat bukan baca Quran, tapi niat adalah mengingat Allah. Dengan bacaan itu dia selalu ingat Allah, atau untuk mengingat-ingat apalan dia nggak apa-apa, untuk mengingat apalan dia nggak apa-apa. Tapi kalau niatnya itu untuk baca Quran, haram. Ini yang namanya menjawab salam atau memberi salam nggak apa-apa, kan bukan Al-Quran. Yang haram ini kalau Al-Quran yang merupakan bagian ayat Al-Quran. Bahkan
satu huruf aja kalau niatnya baca Quran nggak boleh orang junub. Di Al-Quran itu ada nun gitu ya, wal qalami. Kalau dia punya niat baca Quran dan punya niat untuk melanjutin ayat berikutnya, nun wal qalami. Walaupun belum sempat diucapkan wal qalami wa ma yasturun, tapi dia niat itu baca Quran dan ada niat untuk melanjutkan, haram karena niatnya baca Quran. Nah, beda hal kalau niat dengan niat zikir atau dengan niat litahafful, yaitu untuk menghafal, mengulang-ulang hafalan, atau litahassun, yaitu untuk menjaga diri. Orang junub niatnya itu untuk menjaga diri dari apa? Dari gangguan setan misalnya. Dia masuk kamar mandi, terus sebelum masuk kamar mandi karena dia khawatir itu kamar mandinya serem, dibaca ayat kursi, namanya tahassun, boleh. Karena tujuannya adalah untuk menjaga diri, bukan tujuan membaca Al-Quran. Dari sini hadirin jelas bahwa innamal a'malu binniyat, tergantung niatnya. Kalau niatnya biqasdil qiraah, niatnya untuk maksud membaca Quran, haram, atau untuk maksud membaca Quran dan lainnya, haram. Tapi kalau niatnya bukan untuk membaca Quran, untuk hal-hal lain seperti zikir, kemudian untuk mengulang-ulang hafalan dan untuk mengambil berkah, itu diperbolehkan. Paling gampang memang patokannya adalah kalau kita hafal. Kalau kita nggak hafal, baca begini kan megang udah kena dua keharaman itu. Udah kena haraman megang, karena megang dia nggak punya wudhu dan juga junub, udah haram. Nah, kalau kita punya hafalan itu enak. Niatnya tinggal diganti aja. Niatnya bukan niat baca Al-Quran, tapi niat because dzikri, niat untuk melantunkan zikir. Yang kedua yaitu muksun. Yang kedua, berdiam diri di masjid. Orang yang junub tidak boleh baca Quran, tidak boleh 4 hal tadi, juga tidak boleh baca Quran dan berdiam diri di masjid. Muksun fil masjid itu berdiam diri di masjid. Saat dia junub maka dia harus keluar. Orang niat iktikaf, biasanya ntar nih bulan Ramadan kan banyak ya yang pada iktikaf, terutama 10 terakhir. Kebetulan dia tidur, karena memang boleh tidur, ngimpi, junub lah di situ. Maka dia harus keluar dan harus mandi junub dulu sampai bersih hadasnya, baru dia boleh iktikaf lagi. Yang tidak diperbolehkan di sini adalah berdiam diri. Kalau hanya sekedar lewat, gimana orang junub boleh? Kalau hanya sekedar lewat saja. Yang tidak boleh itu berdiam diri di masjid. Ada memang beberapa kaul lain seperti kaul Imam Ahmad bin Hambali. Berdiam diri di masjid untuk orang yang junub itu diperbolehkan dengan syarat kalau dia belum sempat mandi, dia wudhu saja. Kemudian itu sudah membuat dia itu boleh diam diri di masjid walaupun belum mandi. Ini menurut mazhab Hambali atau Imam Ahmad bin Hambal. Memang saudara, ada beberapa kesunatan saat kita dalam keadaan junub. Memang sunnahnya kita menjauhi beberapa perkara, diantaranya makan minum. Jangan dalam keadaan junub makan minum, kemudian juga ya berzikir juga kalau dalam keadaan junub, walaupun diperbolehkan gitu ya, tapi seyogianya kita hapus kemakruhan itu, karena makruh. Orang junub itu makan minum makruh. Kita hapus kemakruhannya itu dengan apa? Dengan wudhu. Termasuk juga yang makruh itu orang junub kemudian mau nambah Bang Wali. Mau nambah. Kalau mau nambah itu makruh kalau belum wudhu dulu. Dan mengangkat kemakruhannya adalah dengan wudhu. Di sini yang serupa dengan ini yaitu kebolehan yang disampaikan oleh Imam Ahmad bin Hambal untuk orang yang junub, dia boleh tetap di masjid dengan syarat wudhu. Nah, kalau pembahasan tadi kita, orang-orang yang
dalam keadaan junub, maka makruh melakukan beberapa hal, diantaranya tadi makan, minum, kemudian juga bergaul istrinya. Maka untuk menghilangkan kemakruhan itu adalah dengan wudhu. Ada memang satu hadis, malaikat itu tidak mau masuk di rumah orang yang junub. Tapi ini banyak penjelasan ulama. Maksud dari hadis, maksud dari sabda Nabi itu adalah orang junub yang dia dalam junubnya itu sembarangan, artinya sembarangan, tidak hati-hati. Dia ya nggak wudhu, kemudian makan apa aja, kemudian juga nggak menjaga apa-apa yang harus dijaga ketika dia mandi. Seperti rambut misalnya, itu kan harus dijaga. Jangan sampai gugur dalam keadaan junub, karena nanti dia harus kita basuh juga rambut. Nah, orang yang tidak hati-hati itu junub, dalam keadaan junub tidak hati-hati, maka malaikat nggak mau masuk itu. Ini pendapat pertama. Ada pendapat berikutnya yang lain, yang dimaksud malaikat tidak akan masuk ke tempat, ke rumah orang yang ada junub, itu adalah orang yang junubnya dalam keadaan junubnya itu junub maksiat, artinya zina. Kalau suami istri mah enggak, menurut pendapat ulama begitu. Kita pakai yang dua kali ya. Kalau yang suami istri enggak, tetap malaikat masuk. Dan malaikat yang dimaksud di sini malaikat rahmat, bukan malaikat pencatat, bukan. Malaikat yang dimaksud adalah malaikat rahmat, tidak akan masuk di tempat, di rumah orang yang ada orang junub, junubnya dalam keadaan zina. Untuk yang junub maka tadi tambahan itu saja, tambahan dia dia dianjurkan mengangkat kemakruhan itu dengan wudhu. Tapi itu tidak bisa menghapus hadas junubnya, harus mandi. Wudhu itu hanya untuk menunda, dingin gitu misalnya, tapi dia pengen makan, ya wudhu dulu. Dingin tapi dia pengen nambah, ya wudhu dulu. Pokoknya nambah makan maksudnya, menghilangkan kemakruhan. Kalau menghilangkan hadas sedangnya atau junubnya, maka harus dengan mandi. Jadi 6 tuh ya, untuk orang yang hadasnya hadas sedang atau junub, habis mimpi atau habis bergaul dengan pasangannya, maka 6, dilarang 6. Sholat, kemudian tawaf, membawa Al-Quran, menyentuh Al-Quran, memegang Al-Quran, diam diri di masjid, dan juga membaca Al-Quran dengan niat membaca. 6. Ini untuk yang hadasnya sedang. Nah, yang berikut hadas besar. Makin besar hadasnya, larangan ya tambah juga. Wa 'alal haidi wan nufasa'i hadihi. Dan juga haram atas orang yang haid dan orang yang nifas hadihi, ini yang disebutkan tadi. 6 tadi itu juga haram untuk orang yang haid dan orang yang nifas. Ini namanya hadas besar. Perempuan dia haid atau dia selesai melahirkan, ada namanya darah nifas, maka haram melakukan 6 hal tadi. Dan juga wasaumu, puasa qoblal inqita'i, sebelum terputusnya atau habisnya haid. Wa tamkinuz zauji, dan juga haram memperkenankan suami atau awis sayyidi atau tuannya minal istimta'i, dari bersuka-suka baina surratiha, antara pusar, wa rukbatiha, dan dengkulnya, qoblal ghusli, sebelum mandi. Jadi 6 tambah 2 di sini ya. 6 tambah 2. Orang yang perempuan nih, hanya perempuan, laki-laki nggak ada yang haid kan ya. Yang nifas juga boro-boro nggak ada. Ini buat yang haid dan nifas, tentu hanya perempuan, dilarang 6 hal yang tadi, ditambah 2 disebutkan di sini. Sholat, tawaf, bawa Quran, nyentuh Quran, diam diri di masjid, kemudian baca Al-Quran dengan niat baca itu. Dan tambah 2 lagi, yaitu dilarang dia memperkenankan suaminya, puasa dulu ya, jarang puasa, jadi harus batal seketika itu juga. Dan dilarang dia dijima atau disetubui oleh suaminya sampai dia benar-benar sudah
bersih dan sudah mandi, tambah 2. Kalau di kitab-kitab lain bukan tambah 2 tapi tambah 4. Yang dilarang itu selain puasa untuk orang haid dan orang nifas, selain puasa dan juga istimta baina surah rubah, bersuka-sukaan antara pusar dengan lutut, itu ditambah haram talak. Perempuan dalam keadaan haid ini nggak boleh ditalak, haram, nggak boleh ditalak. Karena kasihan saudara, orang yang dalam keadaan, perempuan yang dalam keadaan haid ditalak atau dalam keadaan nifas ditalak, itu pasti iddahnya masih panjang. Contoh begini, iddah untuk perempuan itu adalah 3 kali bersih, 3 kali bersih. Kalau dia ditalak dalam keadaan tidak haid, ini bulan apa? Januari ya, Januari. Ini ditalak bulan Januari ini, dia lagi bersih. Ditalak sekarang tanggal 24. Talak sekarang tanggal 24. Ini udah dihitung satu masa bersih. Satu dapat haid, nanti tanggal 2, misalnya dia tanggal 30 haid, kemudian dapat haid lagi 30 Februari, berarti dia udah masuk masa bersih kedua. Jadi yang ini nih yang sedang berjalan sudah dihitung masa bersih 1. Kemudian nanti dapat di dapat di awal Februari, terus bersih tanggal 7 Februari, masa suci 2. Nah, masa suci 3 udah selesai, udah selesai iddah, suaminya nggak minta rujuk, dia boleh nerima tawaran orang lain. Kalau talaknya talak raj'i 1-2. Tapi kalau talaknya talak bain atau talak 3, udah suami nggak bisa rujuk kecuali dinikahin sama orang lain, dan harus masuk sama orang lain, dukhul, harus benar-benar dipakai sama orang suami barunya. Itu kalau udah talak 3 tuh begitu. Terus kalau dia perempuan dalam keadaan haid itu ditalak, maka iddahnya panjang. Kalau tadi Februari udah bersih, Januari ada bersih, Februari ada bersih, Maret bersih ketiga udah iddah dia. Nah, kalau dia ditalak dalam keadaan haid, ini tanggal 24 haid, terus apalagi baru dapat haid, nanti baru bersih apa? Februari baru bersih pertama baru. Nah, kemudian Maret kedua, April baru masuk ketiga. Tadi dia Maret udah masuk iddah. Nah, sedangkan ini April makin lama makin iddahnya itu ya, ini makin kesempatan untuk perempuan itu makin kecil untuk bisa keluar atau untuk dia bisa ngapa-ngapain. Kasihan, haram perempuan yang haid itu ditalak. Kemudian juga satu lagi, perempuan yang tadi puasa ya, lewat di masjid, perempuan yang haid itu haram. Lewat dalam ya, lewat dalam. Kalau luar mah nggak apa-apa, lewat dalam nggak boleh. Ini pun jika dikhawatirkan pada netes. Zaman sekarang udah ada kali ya, in khafat talwi tahu, jika dikhawatirkan itu akan ambrak-abrakan kemana-mana. Kalau nggak khawatir nggak apa-apa, nggak haram, cuma lewat doang. Tapi kalau diem diri tetap nggak boleh. Kalau diem diri duduk itu nggak boleh. Oleh karena itu perempuan yang haid itu nggak boleh ngaji kalau itu dia masjid tempat pengajiannya. Kalau pengajiannya bukan masjid, pengajiannya di mana? Kantor RW boleh. Pengajiannya di mana? Pengajiannya di ini rumah atau di auditorium hotel apa gitu. Pengajiannya boleh. Tapi kalau di masjid nggak boleh. Perempuan yang haid itu nggak boleh berdiam diri di masjid. Kalau itu kan, kalau lagi haid mengajar ngaji, sama, itu niatnya belajar soalnya. Baca Al-Quran kan belajar. Nggak boleh. Kecuali dia niatnya tadi untuk mengulang-ulang hafalan, niatnya untuk litahassun, untuk menjaga diri, itu boleh baca Quran. apa di niat ini? Pakai niat, tinggal niatnya aja diubah. Kalau niatnya lidirosah, belajar, itu nggak boleh. Kalau ini hafalan juga nggak boleh. Kadang-kadang suka dikirim hafalan tuh, hafalan muridnya, itu nggak boleh juga. Iya,
Dia kan dalam rangka belajar dan mengajar, nggak boleh. Kalau dia hafalan sendiri nggak apa-apa. Dia mengulang-ulang hafalannya, ya amma yatasaluna boleh, nggak apa-apa. Niatnya bukan baca Quran, niatnya yaitu mengulang hafalan. Nah kalau ngajar muridnya, ya berarti kan ngajar apa tuh? Itu ngajar Quran apa ngajar majalah tuh? Ngajar Quran. Ya berarti baca Quran juga itu niatnya. Nggak boleh, harus berhenti. Memang terbatasnya di situ kalau grup perempuan. Kalau saya kan nggak haid, kapan aja bisa. Wa min syurutis salati at-taharah anin najasati, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurangnya mohon maaf. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.